Ada sosial media yang lagi happening banget di tahun 2020 di Indonesia, guys. Apalagi kalau bukan TikTok. Nah, baru-baru aja TikTok merilis bahwa mereka menyediakan fitur ads di aplikasi mereka. Tapi, sebagai pengiklan, kalian pasti penasaran dong, siapa audiens TikTok ini? Fitur apa yang ditawarkan? Sampai mereka klaim bahwa fitur-fiturnya mirip dengan Facebook Ads. Penasaran? Ikuti terus videonya sampai habis. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. Tonight on the staircase, begging you please don't go. And I said, setiap aku menyanyi. Digital Pro 360 kembali hadir di hadapan kalian. Masih dengan saya, Vicky, yang akan berbagi informasi, review, tutorial, serta tips dan trik di dunia digital marketing. Sebenarnya sih udah lama ya, kayaknya TikTok ini pernah dulu di Indonesia masuk, kemudian baru happening lagi ya tahun 2000-2019 lah ya. Nah, tapi waktu itu masih belum ada fitur ads sih di situ. Tapi tahun 2019 akhir kayaknya mereka mengumumkan bahwa sudah ada fitur ads di situ. Jadi yang berminat untuk memasang iklan di TikTok sekarang udah bisa. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, TikTok itu aplikasi yang seperti apa? Cocok nggak buat bisnis kalian? Jangan-jangan nggak cocok, boncos lagi. Sebelum lanjut ke konten, klik like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Nah, kemarin ceritanya nih, ada manajer, mungkin partnership lah ya, datang ke kantor untuk menerangkan TikTok Ads itu seperti apa. Termasuk juga dia nerangin audiensnya TikTok itu secara demografi, secara gender, secara interest dan lain sebagainya lah ya. Itu seperti apa gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba bedah lebih jauh. Yuk. Oke, bro dan sis, ini adalah halaman presentasi dari TikTok. Ternyata itu TikTok udah goes viral, itu mereka udah meliputi 75 language atau bahasa yang di cover, kemudian ada 150 lebih market yang di cover. Ada di US, ada di Europe, ada di Rusia, mungkin ya, Mena nggak tahu sih apa, India, apa nggak tahu, Australia dan Jepang. Kemudian ternyata penggunanya di seluruh dunia ada 805 miliar guys. Ada 2,9 triliun nge-view video-video mereka dalam sebulan. Kemudian ada 3,8 billion monthly video yang dibuat video creation ya. Nah, penggunanya di Indonesia nih penting banget nih buat kalian yang mau iklan di TikTok nih. Secara umur itu paling banyak guys, itu di angka 13 sampai 17 tahun loh. Ada 43%. 18 sampai 24 itu peringkat kedua, yaitu pada porsi 31%. Kemudian yang 25 sampai 34 itu 20%, 35 sampai 44 4%, dan 45 up itu 2%. Kalau dilihat dari generasinya kayaknya ini lebih ke arah generasi Z kali ya. Jadi ada generasi Z, ada generasi milenial. Ini kayaknya antara generasi Z dan milenial yang paling dominan nih. Jadi buat kalian yang punya produk untuk mereka, generasi Z dan milenial, itu kayaknya sih oke nih untuk bikin ads di sini. Ini MAU ini kayaknya monthly active user deh. Itu sebanyak 37 miliar, bro. 37 miliar, cuy. Average time user spend on TikToknya 53 menit loh. Kemudian average daily TikTok app open, jadi sehari itu orang buka
aplikasi TikTok itu 7 kali, men. Kemudian monthly video views 68 billion, iOS versus Android itu 5:95, jadi kebanyakan yang buka adalah Android. Male female-nya 22:78. Female 78 guys, female 78. Jadi kalau kalian mau nargetin cewek nih, kayaknya di sini nih paling oke nih, 2278 ya. Waktu meeting kemarin sih dia ngomong bahwa TikTok sekarang sedang mengusahakan supaya age distribution-nya itu tidak jomplang ya antara generasi Z, milenial dan yang atas-atasnya lagi ya. Nah ini tadi barusan kita bilang destination for Gen Z, millennials and more. Jadi Gen Z and millennials itu 80% of total online population ya. 40% of all customer in the US in 2020 will be from Gen Z. Oke. Jadi ini semacam ya kenapa sih kita menargetkan Gen Z dan milenial gitu ya, kelebihannya apa nih? Kemudian shorter attention span itu Gen Z itu 8 detik, millennials itu 12 detik. Multitasking Gen Z itu bisa sampai 5 screen, millennials itu cuma 3 screen. Kalau di atas milenial mungkin cuma 1 screen. Ada beberapa nih yang penting untuk kalian ketahui. Kita masuk ke format ad. Format ads-nya iklan TikTok itu apa sih? Nah, TikTok itu punya 3 garis besar ya kalau nggak salah nih ya. Ada brand takeover, ada top view, dan ada in search atau apa ya. Kita coba lihat dulu ya. Yang pertama ada brand takeover. Brand takeover itu full screen takeover. Artinya kalau teman-teman buka halaman itu satu halaman itu halaman kalian doang tuh gitu, nggak ada halaman brand lain. Jadi ini ditempatkan di pertama ketika buka aplikasi TikTok. Ini ada brand takeover, itu langsung keluar halaman iklan kalian. Pembayarannya itu by CPT, artinya CPT itu sama dengan CPD, cost per day, daily gitu ya. Kemudian pembayaran yang kedua bisa pakai CPM. CPM itu cost per miles, apa ya, itulah. Jadi dia bayarnya per impression. Impression itu berapa kali iklan kalian dilihat. Biasanya CPM itu dihitung per 1000 impresi. Jadi kalau misalkan CPM-nya berapa? 10.000 gitu ya. Itu berarti 10.000 untuk 1000 kali iklan kalian dilihat gitu. Itu CPM. Terus bedanya adalah kalau kalian membeli secara CPM, maka kalian dikasih fasilitas targeting, support targeting. Misalkan aku mau masang iklan yang targetnya hanya usia 25 sampai 30 gitu. Itu bisa di sini. Kalau pakai CPM. Itu brand takeover. Kemudian ada berikutnya top view, itu hampir mirip seperti brand takeover, cuma ini videonya lebih panjang ya. Oh ya, brand takeover sama top view itu bisa dipasangin ini ya, external dan internal landing page conversion. Jadi kalau kalian klik itu bisa diklik dan menuju ke landing page, misalkan ke website teman-teman atau ke akun TikTok teman-teman gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ini top view, videonya kayaknya lebih panjang, 5-60 second gitu. Terus berikutnya ada invite ads. Invite ads account ini, nah ini kayak ini contohnya adalah account Oppo yang lagi ngiklan. Kemudian ini adalah fitur-fiturnya. Berikutnya ada invite diversion. Invite diversion ini dilengkapi dengan multiple clickable elements to increase conversion. Fiturnya mungkin hampir mirip seperti yang sebelumnya, invite ads account. Kemudian ad metric. Nah, ad metric ini kan ada 3 format besar, placement besar yang ada di TikTok, yaitu brand takeover, top view, sama invite ads nih. Ini adalah komparasinya. Jadi matriksnya apa yang dibandingkan? Yang pertama adalah impression, yaitu berapa kali iklan itu tayang. Top view juga sama, impression. Invite ads juga ya. Kemudian ada berikutnya metrik klik. Di sini juga ada klik, di sini juga ada klik. Kemudian unique reach ya. Unique reach itu artinya
akun yang dijangkau oleh iklan tersebut. Unique itu artinya ya kalau misalkan orang itu pernah dijangkau dan dijangkau lagi oleh iklan itu karena dia melihat iklan 2 kali, ya dia dihitung 1 kali. Kemudian di sini juga ada, kemudian skip ads juga iya. Tapi di sini ada matriksnya, di sini di top view ada total video view 3 second sampai 10 second bla 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 bla, average watch time per video bla 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 bla. Yang ini juga bisa teman-teman baca sendiri. Yang in-feed ads, auction ads teman-teman. Jadi selain kalau yang brand takeover dan top view itu pembeliannya itu pakai metode CPM atau CPD. Jadi kalian beli impression atau belinya harian. Tapi kalau yang in-feed ads itu belinya bisa pakai 2 cara tadi itu atau menggunakan auction ads teman-teman. Sama seperti Facebook dan Instagram, itu mereka menggunakan auction. Nah, kemarin sempat saya tanya auctionnya itu seperti apa. Kalau di Facebook itu kan kita bisa ngatur ya, ada 3 ya di Facebook Ads Manager. Itu ada pakai cost cap, ada bid cap, ada target cap. Yang mana itu menyesuaikan dengan budget dan level kompetisi yang pada akhirnya akan menentukan average bidding gitu ya, bidding price. Kalau di TikTok seperti apa? Klaimnya sih sama, auctionnya tuh mereka menyediakan 3 jenis itu. Tapi ya kita belum lihat ya ads manajernya seperti apa ya. Nanti coba kita lihat ya. Oke, kemudian mereka itu juga menyediakan, wah ini nih, ada yang keren nih. Ada lookalike dan retargeting. Nah, jadi kemarin sempat nih, waktu mereka presentasi itu saya nanya, bisa nggak mereka melakukan TikTok melakukan retargeting? Ternyata bisa guys, dan itu ada nanti di bawah ya kita lihat. Ternyata ada, kalau di Facebook namanya Facebook Pixel, di TikTok juga ada TikTok Pixel gitu ya. Nah, lookalike ini keren banget fitur ini karena akan membuat iklanmu nge-reach lebih banyak orang. Nah, ini kemudian targeting, kita ngomong targeting. Jadi targeting ada male, female, age-nya itu bisa dari beberapa kelompok kelas, lokasi ini masih berdasarkan negara ya, tapi kalau menurut informasinya katanya sudah bisa di capping nih guys. Lokasi yang kita targetkan itu misalkan contohnya hanya pulau, masih belum spesifik kayak kalau di Facebook kan masih ini ya, masih udah bisa yang kayak misalkan kecamatan Cakung atau kecamatan Pulau Gadung dan sebagainya. Tapi kalau ini masih belum. Kalau nggak salah sih itu mereka hanya bisa sampai ke pulau doang sih. Jadi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, mudah-mudahan ke depan mereka akan semakin menambah fitur-fitur yang bisa lebih dipersempit lagi ya. Kemudian ada language, network, mobile OS, interest, dia bisa sampai 20 group of interest, carrier, dan device price. Oh iya, jadi ini device price ini ternyata digunakan untuk mengetahui kelas konsumen yang ditargetkan guys. Jadi kayak misalkan kalau di Facebook ya dan Instagram itu kan kita bisa menargetkan orang-orang ini kelas ekonominya apa gitu ya. Kayak misalkan saya punya toko iPhone atau Mac gitu ya, saya nggak mungkin dong ngejual Mac atau iPhone itu ke orang-orang yang punya penghasilan misalkan di bawah 5 juta. Itu kayaknya mereka nggak akan terkonversi menjadi jualan. Tapi kalau di Facebook itu bisa diatur, kita mau nargetin orang-orang yang seperti itu misalkan. Tapi kalau di TikTok itu ternyata mereka pendekatannya melalui device price bro. Jadi device price itu ya kalau orang kaya gitu pakainya ya iPhone misalkan secara device-nya, atau Samsung yang mahal-mahal itu. Jadi ini pendekatannya kayak gitu. Oke, kemudian targeting. Ini keren banget guys. Ada targeting custom audience. Kalau di Facebook ada namanya
website custom audience ya. Di sini juga ada targeting untuk audience yang sudah di custom. Lookalike nih. Lookalike itu find more people similar to your existing customer. Berdasarkan apa? Dari demografi, user behavior, dan interest. Ini keren banget untuk bisa menjangkau lebih banyak orang yang mirip atau similar sama audience yang sudah terengage dengan konten kita. Kemudian ada retargeting. Retargeting ini oke banget sih fitur ini kalau udah ada di TikTok Ads ya. Ngomongin tentang advertising objective. Mirip nih sama kayak di Facebook dan Instagram guys. Ada namanya awareness, ada namanya consideration, dan conversion. Nah, yang dia tawarkan apa? Yang dia tawarkan kalau di TikTok itu awareness itu baru reach ya. Kalau di Facebook dan Instagram kan ada brand awareness ya. Reach itu pun masih beta. Kemudian di consideration itu mereka ada traffic, app installs, dan video views. Itu juga yang video views masih beta. Kemudian yang conversion itu ada conversion doang. Cukup oke sih untuk brand yang baru bermain di ads. Kemudian advertising objective ini penting banget untuk teman-teman tahu. Jadi yang pertama ada reach and frequency, itu memaksimalkan jumlah orang yang melihat iklan kita dan juga seberapa sering mereka melihat iklan kita. Video views itu menunjukkan iklan kita kepada audiens-audiens yang memiliki kecenderungan untuk menyukai atau melihat iklan kita setidaknya 2-60 detik. Kemudian traffic itu didesain untuk ngedrive atau membawa orang kepada website kita gitu. App installs ini untuk increase app installation. Jadi kalau teman-teman punya produk berupa apps, teman-teman menginginkan orang untuk menginstal, ini app install yang harus dipilih. Conversion to get people to take specific action on your website. Oke. Kalau conversion ini aku agak penasaran sih, karena to get people to take specific action on your website. Jadi dia semacam ada CTA-nya gitu guys, ada call to action-nya gitu. Kayak misalkan kalau di Facebook itu ada apply now, ada book now, ada call us gitu ya, macam-macam ya. Kalau ini drive valuable actions on your website. Misalkan add to chart atau purchase. Oh, oke. User targeting option itu ada demographic, ada device, by interest. Ini contoh-contoh interestnya ya yang bisa teman-teman pakai. Ada education, auto ini kayaknya otomotif deh. Baby and kids, financial, beauty, teknologi, bla 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 bla. Kemudian secara device juga bisa, secara demografik dibagi menjadi 4 variabel, yaitu lokasi, negara dan region, ya benar, kemudian gender, age, dan language. Oke. Customization itu ya yang tadi bilang ada lookalike audience. Ini adalah fitur yang oke banget dimiliki oleh TikTok, yaitu pixel teman-teman. Jadi tracking events. Jadi kalau di Facebook kita mengenal Facebook pixel, kalau di TikTok ini ada TikTok pixel. Caranya pun hampir sama seperti yang teman-teman lakukan untuk memasang Facebook Ads. Nah ini keren banget sih website pixel nih. Oke, untuk kamu yang mungkin nggak tahu apa itu website pixel, kamu bisa lihat di tutorial-tutorial saya yang lain. Sebenarnya gampangnya gini, TikTok pixel ini itu gunanya hampir sama kayak Facebook pixel untuk nge-track sih orang-orang yang kita drive ke website kita dari TikTok. Itu dengan adanya TikTok pixel itu kita bisa menangkap atau meng-capture gambaran audiens yang masuk ke sana. Jadi kayak misalkan tujuannya apa? Kalau di Facebook pixel itu untuk kita ngebentuk website custom audience. Kalau di sini juga hampir sama sih, ada website custom audience. Jadi audience yang dikustomisasi. Tujuannya apa? Besok nih kalau misalkan kita melakukan campaign baru, itu kita bisa melakukan retargeting dari website custom audience yang sudah kita ambil sebelumnya sebagai database. Nah ini TikTok Ads Pixel, website conversion, set up conversion goals, evaluate ad performance more effectively.
TikTok Ads Pixel. Nah, ini install code on your website, sama persis kayak Facebook. Kemudian create events, choose events to track different user behavior, track ad performance, sama attain behavior data. Nah, kayak gitu teman-teman, gambaran audiens yang dimiliki oleh TikTok Ads. Begitu juga dengan format iklan yang ditawarkan oleh mereka. Jadi gimana nih, tertarik nggak? Kalau aku sih, kalau kita punya produk yang memang ditargetkan untuk usia-usia generasi Z dan millennials, ini platform yang cocok banget buat kalian memasarkan produk kalian, guys. Tapi kalaupun teman-teman punya produk yang sasarannya agak di atas, kayak misalkan 25-35 atau 35 lebih dikit lah ya, dan teman-teman memang berniat untuk melakukan brand investment sehingga anak-anak yang berusia di Gen Z dan millennials itu terpapar oleh iklan-iklan teman-teman, di brainwash semua, kemudian pada saatnya nanti ketika dia sudah memasuki umur-umur 25 dan itu sudah masuk ke dalam target produk teman-teman, nah produk teman-teman sudah menjadi top of mind dalam pikiran mereka. Jadi semua saya kembalikan ke kalian. Kalau kalian tertarik, segera pasang iklan di TikTok. Worth to try. Bye!